Hari ini belajar tentang percakapan sehari-hari ya, tentang tata boga. Dan di sini contohnya tentang makan malam, makan bersama. Langsung pada kalimatnya. Cece, chung fana, chung pun wun fan paingo. Chung pun wun fan paingo. Artinya, Cece, ambilkan nasi. Ambilkan setengah mangkok nasi untukku. Begitu maksudnya ya. Kalau diterjemahkan satu persatu, Cece artinya Cece atau Mbak. Chung fana, chung di sini artinya ambilkan ya, ambilkan. Ini khusus untuk nasi ya. Kalau untuk mengambil nasi atau mengisikan nasi ke dalam mangkok untuk makan malam ya. Orang sini kan biasanya kalau makan malam tidak menggunakan piring, tetapi menggunakan mangkok. Karena itu hal yang lumrah di sini ya. Tapi kalau makan malam pakai piring, jarang sekali. Kecuali restoran barat ya. Kecuali restoran-restoran barat. Kalau restoran Cina biasanya makan malamnya pakai mangkok. Mangkok kecil ya. Jadi di sini menggunakan kata chung, artinya ambilkan atau isikan. Ambilkan atau isikan nasi. Chung fan di sini ambilkan nasi atau siapkan nasi. Isikan nasi. Jadi chung di sini khusus untuk nasi ya. Chung pun wun fan paingo. Artinya ambilkan setengah mangkok nasi untukku. Chung ambilkan atau isikan. Pun artinya setengah ya. Pun itu artinya setengah. Wun di sini artinya mangkok. Fan artinya nasi. Paingo artinya untukku. Chung pun wun fan paingo. Ambilkan setengah mangkok nasi untukku. Saya ulang ya. Cece, chung fana. Ambilkan nasi atau siapkan nasi. Sama saja artinya. Chung pun wun fan paingo. Artinya ambilkan setengah mangkok nasi untukku. Atau isikan setengah mangkok nasi untukku. Jadi chung di sini khusus untuk nasi ya. Mengambil nasi khusus untuk nasi. Jadi di sini menggunakan kata chung. Chung fana. Chung pun wun fan paingo. Ambilkan setengah mangkok nasi untukku. Jadi di sini chung di sini artinya ambilkan atau siapkan. Kalau bahasa Jawanya cidukkan. Cidukkan nasi setengah mangkok saja. Begitu maksudnya ya. Di sini dalam bahasa Kantonis menggunakan kata chung. Mengambil. Ambilkan. Chung fana. Ambilkan nasi. Jadi ini khusus untuk nasi ya. Langsung pada percakapan berikutnya. Ini masih percakapan makan malam ya. Cece, lo songkole ya. Cece, ambil lauknya ke sini. Cece artinya Cece atau Mbak. Lo artinya ambil. Song artinya lauk. Kole artinya ke sini. Di sini menggunakan kata lo. Tapi yang dibicarakan adalah lauk. Ya. Ini artinya mengambil lauk dalam porsi besar, mungkin satu piring atau dua piring, yang masih ada di dapur, lalu dipindahkan ke meja makan. Karena ini masih dalam persiapan makan malam. Jadi di sini menggunakan kata lo. Tapi kalau kapsung
kapsung. Kapsung itu juga mengambil lauk ya, tapi dalam porsi sedikit menggunakan sendok atau menggunakan garpu, dipindahkan ke mangkok kita atau ke piring kita ketika mau makan. Itu menggunakan kata cup. Artinya mengambil lauk dalam porsi kecil untuk dimakan. Itu menggunakan kata cup. Tapi di sini menggunakan kata lo. Artinya mengambil lauk dalam porsi besar, mungkin 1 piring, 2 piring, dari dapur dipindahkan ke ruang makan atau meja makan. Jadi di sini menggunakan kata lo. Ingat ya, menggunakan kata lo. Tapi kalau cup itu mengambil lauk dalam porsi kecil menggunakan faisi atau sumpit atau sendok untuk kita makan. Mengambil untuk ditaruh di mangkok kita atau di piring itu menggunakan kata cup. Mengambil dalam porsi kecil menggunakan sendok, menggunakan sumpit, menggunakan kata cup. Lanjut, itu perbedaannya ya. Ngote ya jesik fana, ayo kita makan sama-sama. Ngote artinya kita, yakjai artinya sama-sama. Sikfana, sikfan artinya makan. Di sini hanya sebagai cengkok saja, dan di sini kalimatnya dalam bentuk perintah. Perintah. Jadi bisa ditambahkan kata ayo. Ayo kita makan sama-sama. Ngote ya jesik fana, ayo kita makan sama-sama. Karena ini adalah kalimat bentuk perintah. Ajakan, ajakan atau perintah. Begitu ya. Lanjut pada percakapan selanjutnya, ini masih dalam percakapan makan malam bersama ya. Cece, le jike kapsonga, jumbo sekta ke, mocu ke. Artinya, Cece, kamu ambil lauk sendiri, semua bisa dimakan, tidak ada babinya. Begitu maksudnya. Kalau diterjemahkan satu persatu, Cece artinya mbak atau Cece. Lejike, kamu sendiri ya. Lejike, kamu sendiri. Kap artinya ambil. Kap itu ambil. Song artinya lauk. Di sini menggunakan kata kap. Artinya ambil. Karena ini sedang makan malam. Di sini artinya mengambil menggunakan sumpit ataupun sendok untuk kita makan. Dalam porsi kecil ya tentunya. Karena untuk kita makan. Jadi mengambil lauk dari piring lalu dipindahkan ke mangkok kita atau piring kita untuk kita makan. Itu artinya dalam porsi kecil ya. Jadi di sini menggunakan kata cup. Tapi kalau mengambil dalam porsi besar, 2 piring, 1 piring, untuk diambil, dipindahkan dari dapur ke meja makan, itu menggunakan kata lo. Itu perbedaannya. Lanjut, jumbo. Jumbo di sini artinya semua. Sekta. Artinya bisa dimakan. Sek itu makan, tak itu bisa. Keh di sini hanya sebagai cengkok saja, tidak ada artinya. Mo artinya tidak ada. Mo cu keh. Mo artinya tidak ada. Cu di sini artinya babi. Keh di sini hanya sebagai cengkok saja, tidak ada artinya. Mo cu keh. Tidak ada babinya. Saya ulang ya. Cece, le jike kapsonga. Di sini tidak ada artinya, hanya sebagai cengkok saja. Le jike kapsonga, jumbo sekta ke. Ke di sini hanya sebagai cengkok saja. Mocu ke. Artinya tidak ada babinya.
Cu artinya babi. Mocu, tidak ada babi. Tidak ada babinya. Oke, di sini hanya sebagai cengkok saja. Mocu keh, tidak ada babinya. Lanjut pada percakapan berikutnya. Ini masih dalam acara makan bersama, makan malam. Liti joisam ho sansin, ho dim. Le jauh tak ke hosik. Ngam ngam ho. Artinya, sawi hijau ini sangat segar, sangat manis atau gurih. Kamu bisa menumisnya lumayan enak. Pas. Begitu maksudnya. Kalau diartikan satu persatu, liti joisam artinya sawi hijau ini. Joisam itu sawi hijau. Liti joisam. Liti joisam artinya sawi hijau ini. Ho sansin artinya sangat segar. Sansin itu segar ya. Kalau ho sansin sangat segar. Ho dim artinya sangat manis. Tapi yang dibicarakan di sini adalah sayur ya. Sayur joisam, segala sayuran, tapi kalau masih sansin dan enak itu biasanya ungkapannya menggunakan kata hodim, sangat manis. Tapi bukan berarti manisnya manis gula atau manis permen. Tapi di sini menggunakan kata hodim artinya sayur ini sansin dan enak. Karena biasanya sayur itu kalau masih sansin dan masih segar ya, masih segar itu kalau ditumis rasanya itu agak manis-manis, tapi bukan manisnya gula ya, agak manis-manis gurih, agak manis-manis renyah, gurih. Itu ungkapan untuk sayur ya. Orang sini biasanya menggunakan kata hodim. Tapi kalau sayur yang jelek itu biasanya ada rasa pahit-pahitnya, ada sedikit rasa pahit. Itu sayur yang agak lama dan sudah tidak segar lagi, itu biasanya ada rasa pahit-pahitnya. Tapi kalau yang sayurnya itu masih segar dan masih bagus, itu kalau ditumis biasanya ada sedikit rasa manisnya, tapi tidak terlalu manis banget, agak sedikit manis, gurih, renyah. Lanjut. Le jauh tak ke hosik. Artinya kamu bisa menumisnya lumayan enak. Le artinya kamu, jauh artinya menumis, tak artinya bisa, ke hosik artinya lumayan enak. Ke hosik artinya lumayan enak. Ngam ngam ho artinya pas. Ngam ngam ho artinya pas. Pas gurihnya, pas renyahnya, pas jadi kalau numis sayur itu orang sini biasanya tidak terlalu lembek. Maksudnya jangan terlalu mateng. Mungkin kalau sayur joisam itu 2 menit 3 menit udah cukup. Jadi rasanya itu agak sedikit renyah, sedikit manis, dan sedikit gurih ya, dan gurih kalau ditumis. Tapi kalau masaknya itu terlalu mateng, terlalu mateng, terlalu lembek, ya tidak renyah lagi, melonyoh, terlalu lunak, nggak enak, rasa manisnya juga hilang. Tapi itu biasanya untuk bobo-bobo atau kongkong-kongkong itu biasanya masak sayurnya lembek banget. Itu rasanya sudah beda lagi. Tapi kalau untuk kaum yang masih muda-muda ya, biasanya itu numisnya itu cuma sebentar saja udah cukup. Jangan terlalu lama, jangan terlalu mateng. Jadi masih dimakan itu masih ada kriuk-kriuknya, sedikit renyah gitu loh, renyah, gurih, dan sedikit manis. Karena kalau masaknya terlalu lama, manisnya juga hilang. Begitu ya. Jadi biasanya ungkapannya orang sini ngam ngam ho, artinya pas, tidak terlalu mateng, ya tidak terlalu mentah. Pas. Lanjut masih dalam percakapan makan malam ya.
Ngocungisik. Cece, itu sektotia. Artinya, aku suka makannya. Cece, kamu juga makanlah yang lebih banyak. Gitu maksudnya ya. Kalau diartikan satu persatu, ngo artinya aku, cungi artinya suka, sik artinya makan. Jadi ngocungisik artinya aku suka makannya. Ini yang dimaksud adalah lauk dan sayur joysam tadi ya. Cece artinya cece atau mbak. Le artinya kamu. Tu artinya juga. Sik artinya makan. Toti. Toti artinya banyak. To artinya banyak. Di sini ada kata tambahan ti artinya lebih banyak. Toti. Toti lebih banyak. Karena to itu adalah artinya banyak. Di sini ada kata tambahan ti artinya lebih banyak. Toti lebih banyak. Di sini hanya sebagai cengkok saja, tidak ada artinya. Saya ulang ya. Ngocungisik. Cece, letu siktoti ya. Aku suka makannya. Cece, kamu juga makanlah yang lebih banyak. Begitu maksudnya ya. Lanjut pada percakapan berikutnya, ini masih dalam acara makan malam. Cece, pongo lo taitik, ngoyu lausung pai singsang, goi yetifan. Artinya, Cece, tolong ambil piring besar. Aku ingin mengambilkan atau menyisakan lauk untuk tuan. Dia pulang agak malam. Begitu maksudnya. Kalau diterjemahkan satu persatu, Cece artinya Cece atau mbak, pongo artinya tolong, lo artinya ambil, tai tip. Tai di sini artinya besar, tip artinya piring, tai tip artinya piring besar. Ngoyu lausung pai singsang. Artinya, ngo artinya aku, yu artinya ingin, lao artinya mengambilkan atau menyisakan. Song artinya lauk, pei singsang artinya untuk tuan. Goi ye tifan. Goi di sini adalah kata ganti dari singsang. Karena ini tadi yang dibicarakan adalah singsang. Goi di sini adalah singsang. Goi ye tifan. Dia pulang agak malam. Goi artinya singsang, kata ganti dari singsang. Yeti, ye di sini artinya malam ya, Yeman. Jadi singkatan dari Yeman. Ye di sini adalah singkatan dari Yeman. Ti artinya lebih. Jadi lebih malam. Lebih malam atau agak malam. Begitu artinya ya. Fan di sini adalah singkatan dari fanle, artinya pulang. Fanle artinya pulang. Jadi dalam sebuah percakapan itu banyak kata yang disingkat. Contohnya ya ini. Fan di sini adalah singkatan dari fanle atau pulang. Sedangkan yeti artinya singkatan dari yeman dan anti. Anti itu nantilah, agak nanti gitu loh. Anti. Y di sini adalah singkatan dari yeman. Ti di sini singkatan dari anti atau agak atau lebih. Jadi yeman anti. Begitu kalau diterjemahkan kata per kata. Tapi kalau di sini tidak begitu mengartikannya. Yeti di sini adalah agak malam. Yeti agak malam atau lebih malam. Begitu maksudnya. Langsung pada percakapan berikutnya ya, ini masih percakapan makan malam. Cece, pongo pat wundong pai ngoa. Artinya, Cece, tolong ambilkan semangkok sup untukku. Kalau diterjemahkan satu persatu, Cece artinya Cece atau mbak, pongo artinya tolong, pat di sini artinya ambilkan. Ambilkan, pat.
Karena di sini yang dibicarakan adalah sup yang berbentuk cair. Di sini menggunakan kata pat. Wun di sini artinya mangkok atau semangkok ya. Di sini kenapa kalau semangkok kok tidak menggunakan kata yat ya atau yat wun? Yat wun itu artinya kan semangkok atau satu mangkok. Kok di sini yatnya dihilangkan? Karena orang sini memang jarang sekali menyebutkan angka 1 ya. Ya misalkan semangkok gitu ya cuma semangkok sup begitu biasanya cuma wundong. Pat wundong peingwa. Pat wundong peingwa. Artinya ambilkan semangkok sup untukku. Artinya semangkok di sini adalah satu mangkok. Tapi tidak ada kata yatnya atau angka 1-nya karena memang jarang sekali disebutkan angka 1. Dong di sini artinya sup ya. Peingo artinya untukku. Saya ulang ya. Cece pongopat wundong peingwa. Cece, tolong ambilkan semangkok sup untukku. Pongo artinya tolong. Pat wundong peingwo. Pat wundong artinya ambilkan semangkok sup. Pat wundong, ambilkan semangkok sup. Peingwo artinya untukku. Di sini hanya sebagai cengkok saja. Lanjut pada percakapan berikutnya. Hoyam, mat yedong leka. Enak, sup apa ini? Karena di sini yang dibicarakan adalah sup yang berbentuk cairan. Jadi mengungkapkan rasa enaknya itu menggunakan kata hoyam. Yam di sini artinya minuman ya. Enak diminum, maksudnya seperti itu. Sup ini enak diminum, maksudnya seperti itu ya. Jadi di sini menggunakan kata hoyam. Tapi kalau yang dibicarakan itu adalah makanan dan ingin mengungkapkan rasa enak, menggunakan kata hosik. Artinya enak dimakan, enak. Tapi kalau di sini yang dibicarakan adalah sup yang berbentuk minuman atau cairan, jadi menggunakan kata hoyam, artinya enak diminum. Begitu maksudnya. Mat ye artinya apa? Dong artinya sup. Leka artinya ini. Saya ulang ya. Hoyam. Mat ye dong leka. Enak. Sup apa ini? Seperti itulah maksudnya.